Halo semua, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan yang mengatur keempat poin berikut. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Niluh Putuari Kusuma Dewi, Nimade Devi Yuliani, dan Niputu Nia Sinta Dewi. Ada 4 agenda yang akan dibahas, yakni yang pertama, tujuan dan ruang lingkup, yang kedua, penyajian laporan keuangan, yang ketiga, ilustrasi, dan yang keempat, pengguna laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas, serta sebagai hasil pertanggungjawaban manajemen. Selanjutnya yaitu ruang lingkup PSAK 1, di mana pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Adapun komponen laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut. Kemudian, adapun karakteristik umum laporan keuangan yakni sebagai berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Dalam PSAK 1 ini terdapat informasi komparatif yang menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, informasi komparatif minimum terdapat pada paragraf 38, 38A, dan 38B. Selanjutnya, untuk informasi komparatif tambahan terdapat pada paragraf 38C dan 38D. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan, di mana laporan keuangan ini melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Berikut merupakan syarat pengklasifikasian aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Berikutnya yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, di mana entitas mengungkapkan pos-pos laba rugi dan penghasilan komprehensif untuk periode yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali dan pemilik entitas induk. Bagian penghasilan komprehensif lain dikelompokkan sesuai dengan SAK. Yang pertama, tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, dan yang kedua akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Berikutnya terdapat laporan perubahan ekuitas, di mana bertujuan agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu, yang menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode. Selanjutnya, laporan arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. Untuk penjelasan tentang laporan arus kas lebih rinci terdapat pada PSAK 2. Catatan atas laporan keuangan. Pertama, menyajikan informasi. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang tidak sajikan tetapi relevan, dan pengungkapan lain. Selanjutnya adalah ilustrasi. Dalam PSAK 1, ilustrasi laporan laba rugi dan komprehensif lain dapat menjadi 2 laporan maupun 1 laporan, di mana PSAK 1 memberi kewenangan kepada entitas untuk menggunakan pos-pos yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Pembahasan selanjutnya adalah pengguna laporan keuangan terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal, seperti di slide. Berikut ini adalah sumbernya. Sekian dari kelompok 1 untuk PSAK 1, terima kasih.
Kelompok 1, kelas 5B D4 Akuntansi Manajerial, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Kami akan menyajikan materi mengenai PSAK 1. PSAK 1 menetapkan seluruh persyaratan yang berguna untuk menyajikan laporan keuangan untuk kebutuhan umum yang menguraikan pedoman dan strukturnya dan mendasari persyaratan minimum atas isinya dan pengungkapannya. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama periode. Ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Keempat, laporan arus kas selama periode. Kelima, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Yang keenam, informasi kooperatif mengenai periode terdekat terkait sebelumnya. Ketujuh, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif. Laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan, dinilai dari sifat dan likuiditas aset, fungsi aset tersebut dalam entitas, dan jumlah, sifat, dan jangka waktu liabilitas. Komponen utama laporan posisi keuangan terdiri dari aset, meliputi aset lancar dan aset tetap, liabilitas, meliputi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Berikut ini merupakan contoh laporan posisi keuangan PT Mendem Indonesia Tbk, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, laporan laba rugi terpisah dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehingga terdapat dua laporan, dan yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan. Komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terdiri dari pendapatan, beban, dan laba atau rugi, serta komponen dari penghasilan komprehensif yang meliputi tidak akan direklasifikasikan lebih lanjut atau yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi. Berikut ini merupakan contoh laporan laba rugi komprehensif. Di sebelah kiri merupakan laporan laba rugi komprehensif single step atau tunggal, dan yang di sebelah kanan merupakan laporan laba rugi komprehensif multiple step atau ganda. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Berikut ini merupakan contoh laporan perubahan ekuitas dari PT Mendem Indonesia Tbk. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Berikut merupakan contoh laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Jenis-jenis catatan dalam catatan atas laporan keuangan. Pertama, ringkasan mengenai kebijakan akuntansi yang signifikan. Kedua, informasi untuk menjelaskan jumlah saldo yang terdapat dalam laporan keuangan. Ketiga, informasi yang berhubungan dengan berbagai hal yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Keempat, informasi tambahan yang diberikan oleh FASB atau Financial Accounting Standard Board.
Berikut merupakan contoh catatan atas laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan semoga bermanfaat. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Maranila Putri, nomor absen 2 dari kelompok 1C. Perkenalkan, nama saya Niputu Siskana Ftayanti, nomor absen 8 dari kelompok 1C. Perkenalkan, saya Natalia Laila Fajar Kita, nomor absen 22 dari kelompok. PES angka 1, penyajian laporan keuangan. Tujuan dan ruang lingkup laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memenuhi hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Ruang lingkup laporan keuangan. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Komponen laporan keuangan. A. Laporan posisi keuangan neraca pada akhir periode. B. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya selama periode. C. Laporan perubahan ekuitas selama periode. D. Laporan arus kas selama periode. E. Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. E. A. Informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. F. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan sesuai dengan paragraf 40A sampai dengan 40D. Laporan posisi keuangan atau neraca. Perubahan definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Penyajian kepentingan non-pengendali dalam bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba dalam laporan keuangan konsolidasian. Urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 berbeda dengan IAS 1. Minimum line item penyajian neraca untuk nilai material disajikan secara terpisah, namun jika tidak material dijelaskan dalam kelompok namun tetap ada penjelasan terpisah. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Penyajian dalam line tersendiri atau dalam catatan tergantung dalam materialitas informasi tersebut. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Penyajian dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Subklasifikasi yang disajikan dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas. Penyajian atau pengungkapan entitas. Jumlah saham modal dasar, modal diterbitkan dan disita penuh, nilai nominal, rekonsiliasi jumlah saham beredar, saham entitas yang dikuasai oleh anak, asosiasi entitas sendiri, saham dicadangkan untuk penerbitan opsi. Sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. Jika modalnya tidak terbagi dalam saham, perubahan selama periode setiap jenis kepentingan, hak keistimewaan, dan pembatasan dari setiap komponen dan reklasifikasi. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi terdiri atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penyajian laporan laba rugi dengan masukkan unsur laba komprehensif. Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna seperti beban keuangan dan pajak. Penyajian laporan keuangan dengan dua pendekatan. Laporan laba rugi terpisah dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sehingga terdapat dua laporan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan. Penyajian laba rugi untuk periode berjalan diatribusikan kepada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Penyajian total laba rugi komprehensif untuk periode berjalan diatribusikan kepada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Penyajian dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan hasil laporan keuangan. Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Penyebab pengungkapan terpisah, penurunan nilai persediaan atau aset tetap dan pemulihannya, restrukturisasi atas aktivitas suatu entitas dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya restrukturisasi, pelepasan aset tetap, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan, penyelesaian litigasi, pembalikan liabilitas diestimasi lain. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama satu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode timbul dari laba rugi, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Penyajian dalam laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos. Jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan jumlah dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas, yaitu modal disetor, saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, dan saldo laba. Laporan arus kas. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Lebih lanjut, laporan arus kas diatur dalam PSAK nomor 2.
Catatan atas laporan keuangan. Entitas umumnya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan kepatuhan terhadap SAK. Yang kedua, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang ditetapkan. Yang ketiga, informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang keempat, pengungkapan lain termasuk liabilitas kontingensi dan komitmen kontraktual yang belum diakui. Yang keenam dan terakhir, pengungkapan informasi non keuangan, contohnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 5D. Kami akan membahas mengenai PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Afdika Yoga absen 4, Igusti Agung Iswara absen 6, dan Niloh Sri Utami Baktika absen 18. Berikut ini pembahasan mengenai PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan menurut PSAK 1. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, kontribusi, dan arus kas. Komponen laporan keuangan ada 7 diantaranya sebagai berikut. Karakteristik umum laporan keuangan yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, kelangsungan usaha, dasar akrual, materialitas atau penggabungan, saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, dan konsistensi penyajian. Struktur dan isi laporan keuangan yaitu identifikasi laporan keuangan dan laporan posisi keuangan. Untuk fungsi laporan posisi keuangan ada 3 diantaranya. Yang pertama ada sebagai alat untuk menganalisis pengaruh perubahan kondisi keuangan. Yang kedua sebagai alat untuk menganalisis likuiditas suatu bisnis. Yang ketiga ada sebagai alat untuk menganalisis solvabilitas suatu bisnis. Entitas menyajikan pos-pos tambahan, judul dan subtotal dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. Dan penyajian aset lancar atau aset tidak lancar dan liabilitas jangka pendek atau jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Dalam menyusun laporan posisi keuangan, minimal mencakup 18 hal sebagai berikut. Berikut ini entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar dan entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, ini contoh laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Menyajikan informasi mengenai keuntungan dan kerugian perusahaan. Yang kedua, sebagai alat bantu dalam mengukur perkembangan perusahaan. Yang ketiga, dijadikan bahan evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja perusahaan. Dan yang keempat, untuk menganalisa strategi perusahaan. Penyajian laporan keuangan dengan 2 pendekatan. Yang pertama, laporan laba rugi terpisah dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan. Jika entitas menyajikan laba rugi dalam satu laporan tersendiri, maka entitas menyajikan laporan laba rugi untuk periode yang dapat didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk. Informasi yang disajikan dalam bagian laba rugi terdapat 8 poin, dan informasi yang disajikan dalam bagian penghasilan komprehensif terdapat 2 poin. Baik, ini merupakan salah satu contoh laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif yang sudah sesuai dengan PSAK 1. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas yang merupakan laporan keuangan dengan tujuan memberi laporan mengenai perubahan modal kerja. Laporan ini mencakup total laba rugi komprehensif selama periode berjalan, pengaruh penerapan retrospektif, dan rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode. Selanjutnya ini merupakan contoh laporan perubahan ekuitas yang sudah sesuai dengan PSAK 1. Kemudian ada laporan arus kas yang menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. PSAK 2 mengatur lebih lanjut mengenai laporan arus kas. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dan menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis seperti pengungkapan kebijakan akuntansi, modal,
instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas, pengungkapan lain seperti jumlah dividen yang diumumkan, dan pengungkapan yang tidak diungkapkan di bagian manapun bersama dengan laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai PSAK 1. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi 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 Om. Halo, kami dari kelompok 15E terdiri dari saya Desa Ayu Utama Safitri, NIM 18156444071, absen 12. Saya Desu Angelini Maharaja, NIM 18196444083, absen 14. Kami akan menjelaskan mengenai PSAK 1 penyajian laporan keuangan dengan 2 topik bahasan, pendahuluan PSAK 1 dan rangkuman isi PSAK 1. Untuk topik yang pertama, tujuan PSAK 1 adalah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan, di mana penerapannya berlaku untuk seluruh entitas kecuali entitas syariah. Isi PSAK 1 berkaitan dengan laporan keuangan, yang merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai posisi dan kinerja keuangan dan arus kas entitas bagi penggunanya, serta sebagai hasil pertanggungjawaban manajemen. Berikut adalah informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan PSAK 1 terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas, arus kas, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif, serta laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya, di mana manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan. Berikut adalah karakteristik umum laporan keuangan, terdiri dari penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, kelangsungan usaha, dasar akrual, materialitas dan penggabungan, saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, serta konsistensi penyajian. Laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana berikut adalah minimum line item neraca yang diatur pada PSAK 1, terdiri dari poin A sampai poin Q. Berikut adalah klasifikasi kelompok pos neraca yang diatur pada PSAK 1 mengenai aset dan liabilitas. Dalam penyajian laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dilakukan dengan 2 pendekatan. 1. Laporan laba rugi terpisah dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan. Ini merupakan informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ini merupakan contoh laporan laba rugi yang diklasifikasikan berdasarkan metode sifat beban. Selanjutnya, ini contoh laporan laba rugi yang diklasifikasikan berdasarkan metode fungsi beban. Untuk laporan perubahan ekuitas, di dalamnya berisi informasi yang menunjukkan total laba rugi komprehensif selama satu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, dampak pengaruh penerapan retrospektif sesuai dengan PSAK 25, serta rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laporan laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Di dalam laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan, di dalamnya berisi informasi tentang jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham terkait yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, serta penyajiannya dibedakan untuk masing-masing kelas sebagai berikut. Laporan arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Untuk informasi lebih detail akan dijelaskan di PSAK 2. Catatan atas laporan keuangan yang akan membahas beberapa hal sebagai berikut. Di dalam struktur catatan atas laporan keuangan, menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, serta mengungkapkan dan memberikan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis, maka dari itu perlu membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam pengungkapan kebijakan akuntansi akan diungkapkan hal-hal sebagai berikut, yaitu dasar pengukuran yang digunakan serta kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.
Sedangkan dalam pengungkapan lain akan berisi jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan, serta jumlah dividen preferen yang tidak diakui. Sekian penjelasan kami mengenai PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Terima kasih. Halo semuanya, semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Igede Wisnu Yoga. Saya Imade Yudis Kasana. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. PSAK 1 mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan minimum isi laporan keuangan. Tujuan PSAK ini bertujuan untuk menetapkan dasar penyajian laporan keuangan umum yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun laporan keuangan entitas lain. Ruang lingkup PSAK ini, entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian penggunaan laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menjadikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, arus kas. Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dari informasi penjelasan lain, laporan keuangan pada awal periode terdekat sebelum ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya. Laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Minimum line item penyajian neraca yaitu properti, investasi, provisi, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset yang dimiliki untuk dijual, dan lain-lain. Minimum line item di sini berarti subtotal dari suatu laporan posisi keuangan yang harus disajikan terpisah. Minimum line item di sini biasanya juga diatur khusus dalam PSAK tersendiri. Pos dalam laporan keuangan. Penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi terpisah. Penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan maka digunakan urutan likuiditas. Perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas. Pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Selanjutnya aset lancar. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika entitas memperkirakan akan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Baik, selanjutnya liabilitas jangka pendek. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan selama periode pelaporan. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Laporan laba rugi komprehensif. Minimum line item laba rugi komprehensif. Yang pertama pendapatan, yang kedua biaya keuangan, yang ketiga bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Yang keempat beban pajak. Yang kelima suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Yang keenam, laba rugi. Yang ketujuh, bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Laporan laba rugi komprehensif dimulai dari laba rugi bersih.
Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Tujuannya yaitu agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan aktiva bersih atau kekayaannya. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan laba rugi terpisah jika disajikan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya Oktavia Rida Yuning Tias beserta rekan saya yang bernama Sang Putu Aditya Antara, Nimade Ani Ernawati dan Iputu Hitawasana akan menjelaskan mengenai PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Adapun tujuan PSAK 1 ini yaitu sebagai dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan yang bertujuan secara umum atau General Purpose Financial Statement agar nantinya dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan entitas lainnya. Pernyataan PSAK 1 ini meliputi persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan minimum dan isi laporan keuangan. Kemudian, komponen laporan keuangan secara lengkap menurut PSAK 1 ini yaitu meliputi 6 laporan keuangan yang tertera pada slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Minimum line item penyajian neraca harus disajikan secara terpisah. Jika nilai tidak material, maka dijelaskan secara berkelompok, tetapi ada penjelasan terpisah. Misalnya, aset tetap, aset tidak berwujud, properti investasi, aset keuangan, investasi dengan metode ekuitas, persediaan, piutang dagang, kas dan setara kas, total aset sesuai dengan PSAK 58, utang dagang dan utang lainnya. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif, laba akan dialokasikan kepada pemegang saham, klasifikasinya beban berdasarkan fungsi dan sifat. Penyajian dengan dua metode laporan laba rugi terpisah dengan penghasilan komprehensif lainnya sehingga terdapat dua laporan yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif menjadi satu laporan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama satu periode yang didistribusikan. Berisi rekonsiliasi antara saldo awal sampai akhir periode yang timbul dari yang pertama laba rugi, yang kedua pos pendapatan komprehensif, yang ketiga transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang keempat laporan arus kas. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan, menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK. Setiap entitas memiliki kebijakan akuntansi yang diterapkan, tetapi harus relevan untuk memahami laporan keuangan. Yang keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Apabila perusahaan menyajikan laporan keuangan komparatif minimal memuat satu periode komparatif. Apabila dilakukan pembetulan dan perubahan kebijakan akuntansi, maka wajib menyajikan komparatif report 2 periode. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyajian laporan keuangan terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, beban, pendapatan, arus kas, dan yang terakhir kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi komparatif. Yang pertama, informasi komparatif minimum. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau diisyaratkan lain oleh PSAK atau ISAK. Entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah, jika disajikan, 2 laporan arus kas dan 2 laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan terkait. Selanjutnya yaitu informasi komparatif tambahan. Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang diisyaratkan dalam PSAK atau ISAK, sepanjang informasi tersebut disusun sesuai dengan PSAK atau ISAK. Informasi komparatif ini dapat berisi terdiri satu atau lebih laporan keuangan namun tidak terdiri dari laporan keuangan lengkap. Adapun karakteristik dari laporan keuangan menurut PSAK 1 adalah sebagai berikut.
Baik, yang berikutnya adalah struktur dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas harus mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Selain itu, entitas juga menyajikan informasi di laporan keuangan secara jelas dan mengulangnya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami. SAK hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan. Karena itu sangat penting bahwa pengguna dapat membedakan laporan yang disusun sesuai SAK dengan informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan. Selain itu, entitas juga menyajikan informasi sebagai berikut, yaitu yang pertama nama entitas dan periode laporan, apakah laporan itu satu entitas atau kelompok, tanggal akhir periode atau periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan pembulatan yang digunakan dalam penyajian. Baik, sekian presentasi dari PSAK 1. Saya ucapkan terima kasih.